Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra ini dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi sukuk. Yang pertama adalah, apa itu sukuk? Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau bank. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Fatwa Nomor 32 Tahun 2002 menyebutkan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, sukuk akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil atau margin atau fee. Pada prinsipnya, sukuk mirip seperti dengan obligasi konvensional dengan beberapa perbedaan pokok, antara lain berupa penggunaan konsep timbalan atau bagi hasil, adanya suatu transaksi pendukung berupa aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad perjanjian antara para pihak yang disusun secara prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distrukturkan secara syariah agar instrumen keuangan ini terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Jenis-jenis obligasi syariah atau sukuk. Yang pertama, sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah, di mana pihak investor menyediakan modal dana penuh dan pihak emiten yang mengelola dana secara jujur dan mandiri. Yang kedua, sukuk ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, di mana satu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menyewakan atau menjual hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain dengan harga dan periode yang telah ditentukan dan tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang ketiga, ada sukuk istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Yang keempat, sukuk musyarakah, di mana sukuk ini terdapat dua belah pihak atau lebih dengan menggabungkan modalnya, mengembangkan usaha yang ada dan membiayai kegiatan usahanya. Yang kelima, sukuk salam, yaitu kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya sudah dijelaskan dengan pembiayaan yang dilakukan di muka dan barang akan diserahkan di kemudian pada waktu yang telah disepakati. Yang keenam, sukuk murabahah, yaitu berdasarkan prinsip jual beli, di mana penerbit sukuk bertindak sebagai penjual barang dan pembeli sukuk bertindak sebagai pembeli barang. Secara umum, PS Angka 110 memberikan pengaturan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah dari sisi penerbit dan sisi investor. Dapat disimpulkan, dari sisi penerbit, sukuk ijarah diakui sebesar biaya nominal disesuaikan dengan premium atau diskontonya dan biaya transaksi terkait dengan penerbitannya. Sementara sukuk mudharabah diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi yang diakui secara terpisah. Sukuk ijarah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai liabilitas, sementara sukuk mudharabah sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau liabilitas bagi entitas konvensional. Dari sisi investor, investasi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah diakui sebesar harga perolehan. Klasifikasi investasi didasari pada model usaha investor. Untuk pendapatan usaha dan beban amortisasi biaya disajikan secara neto dalam laporan laba rugi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.